Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama dengan kami di channel ini. Kita sama-sama akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu, terima kasih untuk segala berkat yang kau berikan bagi kami. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada tanggal 17 Agustus 2024, pelajaran yang ketujuh, berjudul Mengajar Para Murid, bagian yang pertama. Ayat intinya terdapat di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan bangkit dari kematian? Di dalam Markus pasal 9 ayat 10. Para murid dapat memahaminya dari putri Yairus yang meninggal. Tapi Yesus adalah Mesias. Ia datang bukan untuk mati, tapi memerintah. Kata-kata Yesus ini pasti mempunyai makna rohani. Pikir mereka seperti dilahirkan kembali. Para murid mempunyai konsep yang jelas tentang apa yang harus dilakukan Kristus. Hal ini menyulitkan Yesus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa hal ini tidak benar, bahwa misinya berbeda, bahwa Dia datang bukan untuk mendirikan kerajaan duniawi, tapi jalan menuju kemuliaan melewati salib. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa poin penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada bagian yang pertama ini, di mana ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Yang pertama kita akan belajar ajaran dalam dua fase, yaitu instruksi dasar dalam kitab Markus 8 ayat 22-30, kemudian pengetahuan penuh dalam Markus 8 ayat 31-38. Kemudian kita akan belajar bagian yang kedua, ajaran tentang kerajaan, di mana kerajaan masa depan atau masa kini dalam Markus 9 ayat 1-13, kemudian yang terbesar di kerajaan itu, kemudian bagaimana cara memasuki kerajaan tersebut dalam Markus 9 ayat 42-50. Mari kita pelajari bagian demi bagian. Bagian yang pertama, pengajaran dalam dua tahap. Instruksi dasar dalam Markus pasal 8 ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Saudara-saudaraku, penyembuhan yang dicatat dalam kitab Markus 8 ayat 22-26 adalah penyembuhan teraneh, ya. Pada fase pertama, manusia melihat tapi kabur. Tapi pada fase kedua, akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Mujizat ini berfungsi sebagai perumpamaan tentang cara Yesus mengajar murid-muridnya, mempersiapkan mereka untuk memahami sebaik mungkin realitas misi penyelamatannya. Pada tahap pertama, para murid sampai pada kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias. Untuk menanamkan kebenaran itu dalam pikiran mereka, Yesus memimpin mereka untuk menyatakannya dengan mengajukan pertanyaan tidak langsung dan pertanyaan langsung dalam Markus 8 ayat 27-29. Namun mereka tetap bungkam mengenai pernyataan ini karena mereka belum memahami implikasi sepenuhnya. Jadi lewat peristiwa yang terjadi, penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang buta, ada dua fase yang dia lakukan. Yang pertama, ketika dia mau menyembuhkan orang buta ini melihat tapi masih kabur. Kemudian harus ada tindakan yang kedua, yang pada akhirnya melihat dengan jelas orang ini. Nah, ini mau mengajarkan kepada
para murid bahwa mereka harus memahami sebaik mungkin realitas dari misi penyelamatan. Dan ini yang dilakukan oleh Yesus, dan itu terbukti ketika ada beberapa waktu di mana ketika Yesus mengatakan bahwa mereka ini tidak memahami. Sudah sekian lama mengikuti Yesus tapi tidak memahami tentang apa yang akan terjadi dengan Yesus. Dan ini mungkin seringkali juga menjadi bagian kita. Kadangkala pemahaman kita tentang kasih Allah itu masih belum sempurna, sehingga seringkali kita masih mengalami hal-hal yang mungkin bagi kita tidak baik. Tapi itulah cara-cara Tuhan menuntun kita supaya kita boleh dapat mengerti, sehingga kita bisa memiliki kesimpulan bahwa Yesus dapat menuntun kita. Yang mungkin di awal kebenaran yang kita tahu masih sedikit, tapi pada akhirnya itu akan disempurnakan ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sama seperti seorang yang buta ini, ketika dia disembuhkan oleh Yesus, dia masih melihat dengan kabur. Namun selanjutnya ketika Yesus yang bertindak terus-menerus, pada akhirnya dia bisa melihat dengan jelas. Begitu pula dengan kita. Ketika kita menerima Yesus, ikut Dia terus, apapun yang terjadi. Walaupun kita masih merasa belum seperti apa yang kita mau, ikut Yesus. Karena pada akhirnya Dia akan melakukan segala sesuatu lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kemudian pengetahuan lengkap dalam Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini yang Yesus memberikan pengertian kepada murid-muridnya, di mana mereka memahami bahwa Yesus datang untuk membebaskan, Dia akan mendirikan kerajaan duniawi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bahwa itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Dia akan datang menanggung banyak penderitaan, Dia akan dibenci, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Dan ini yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka memahami dengan benar. Pada tahap kedua pengajarannya, perkataan Yesus sangat jelas: penolakan, kematian, dan kebangkitan dalam Markus 8 ayat 31-32. Namun sesuatu meledak di kepala Petrus. Dia katakan, "Tuhan, janganlah hal itu terjadi kepadamu." Lihat, tanpa disadari, Petrus menggunakan taktik yang sama yang digunakan setan di padang gurun. Jalan yang mudah membawa Yesus ke kerajaan duniawi menuntunnya ke jalan sulit untuk keselamatan demi kita. Dan bukan itu saja, para pengikutnya harus rela menapaki jalan yang sama, memikul salib, hidup atau mati demi anugerah keselamatan yang berharga, membantu juga orang lain untuk mencapainya. Dan ini yang Yesus mau kasih tahu, bahwa Dia datang harus mengalami penderitaan hanya untuk menebus kita. Kita juga harus memikul pergumulan akibat dari dosa. Tapi kita harus yakin dan percaya, sama halnya Yesus telah mati dan Dia bangkit. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kita pun akan memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Bagian selanjutnya, ajaran tentang kerajaan. Kerajaan masa depan dan saat ini. Markus 9 ayat 4. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat sekilas kerajaan kemuliaan di atas gunung. Sebuah miniatur dari kedatangan Yesus kedua kali. Yang jelas adalah bahwa mereka ingin tinggal di sana. Namun pada saat itu mereka tidak memahami arti sebenarnya
dari kata-kata yang diucapkan Musa dan Elia kepada Yesus, agar mereka mati yang mati di dalam Kristus yang diwakili oleh Musa, dan umat percaya yang masih hidup di generasi terakhir yang diwakili oleh Elia dapat memasuki kemuliaan. Yesus harus mati di Yerusalem. Saat turun dari gunung, keadaan ini menjadi jelas. Kurangnya iman membahayakan pelayanan. Para rasul kurang beriman, dan seorang ayah yang putus asa tentang anaknya yang kerasukan dan memiliki iman seperti murid-murid. Dengan iman segalanya mungkin. Namun jika imanmu kurang, berserulah seperti ayah itu, "Aku percaya, bantu aku mengatasi ketidakpercayaanku." Saudara-saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita berjalan bersama Yesus, ada keraguan-keraguan yang muncul, tapi Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa tetap percaya kepadanya. Bahkan minta iman itu kepada Tuhan, agar kita memiliki iman yang teguh. Minta setiap hari supaya kita tetap memiliki iman yang teguh, bersandar kepada Tuhan. Lewat kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, dan lewat kita belajar firman Tuhan. Yang terbesar di kerajaan, dalam Markus 9 ayat 35, lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Yesus memulai perjalanannya ke Yerusalem dari Kaisarea, berhenti di Kapernaum. Dia memanfaatkan waktu untuk mengajar dan mempersiapkan murid-muridnya. Namun mereka jauh dari memahami apa yang Yesus ingin ajarkan kepada mereka. Malah mereka memperdebatkan siapa yang terbesar ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai raja di Yerusalem. Saudara-saudaraku, pengajaran pertama Yesus dalam Markus pasal 9 mengambil seorang anak. Dia mementaskan kebesaran di kerajaan. Yang pertama adalah yang terakhir, yang terhebat adalah hamba, yang terkecil dan paling rendah hati harus diperlakukan seolah-olah dia adalah Yesus sendiri. Kemudian pengajaran yang kedua, di ayat selanjutnya, setiap orang mempunyai bagiannya masing-masing dan tidak seorang pun boleh tertinggal ketika melakukan pekerjaan Tuhan, sekecil apapun. Ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah, murid-muridnya ini tidak berfokus akan hal itu. Yang mereka pikirkan adalah jabatan kedudukan yang akan mereka miliki, harus siapa yang paling terbesar dan lain sebagainya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus ajarkan karena mereka tidak fokus tentang kebenaran ini. Dan itulah yang seringkali menjadi kesalahpahaman di dalam diri dari murid-murid Yesus. Dan Yesus ajarkan dalam pengajarannya yang pertama, siapa yang mau jadi pertama, dia harus jadi terakhir dahulu. Siapa yang mau jadi terhebat, dia harus menjadi hamba. Siapa yang terkecil dan paling terendah hati harus diperlakukan seolah-olah dia adalah Yesus sendiri. Lakukan hal-hal yang terbaik yang Yesus inginkan. Ada begitu banyak orang-orang mungkin hanya demi mengejar jabatan yang tinggi, hanya ingin diakui oleh orang-orang lain, sehingga mereka mengorbankan kebenaran. Mereka tidak mau mengalami hal-hal yang mungkin bagi mereka menyusahkan, sehingga harus dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang instan. Dan inilah yang sering kali menjatuhkan umat manusia. Dan itu yang Yesus ajarkan supaya kita boleh mengerti. Kemudian saudara-saudaraku, bagaimana memasuki kerajaan? Dalam Markus pasal 9 ayat 49, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ikat batu besar di leher Anda dan lemparkan diri Anda ke laut. Memotong tangan, kaki, atau mencungkil mata. Cara yang aneh untuk menyelamatkan diri, bukan?
berdasarkan Markus 9 ayat 42 sampai 48. Jika kita mengartikan kata-kata ini secara harafiah, seperti yang dilakukan banyak orang dengan ungkapan ulat-ulat yang memakannya tidak mati dan apinya tidak padam, Markus 9 ayat 44, 46, 48, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Orang yang ditebus akan hidup kekal dengan tubuh yang dimutilasi. Orang jahat akan menderita selamanya, tapi setidaknya tubuhnya akan utuh. Pelajaran yang bisa diambil dari pernyataan yang berlebihan ini sangatlah jelas. Artinya, dosa begitu mengerikan sehingga Anda dan saya harus segera melarikan diri darinya. Meninggalkan dosa memang sulit dan membutuhkan pengorbanan, namun hasilnya sepadan dan memberi kita kedamaian. Saudara-saudaraku, inilah yang Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa dosa itu sangat mengerikan. Sulit untuk meninggalkan dosa, karena itu membutuhkan pengorbanan. Ketika kita begitu cinta dengan pekerjaan kita, kita begitu sulit untuk tidak melakukan pekerjaan kita. Begitu pula hal-hal yang lain, sehingga sering kali kita mengorbankan Tuhan. Tapi yang saya mau ingatkan bagi kita semua adalah, jangan pernah mengorbankan Tuhan untuk hal-hal yang fana. Karena Tuhan yang memberikan segalanya itu kepada kita. Kutipan terakhir untuk kita dalam buku Selected Message, buku pertama, halaman 78, dia katakan begini. Setiap pekerja Tuhan yang sejati rela berkorban, rela mengeluarkan uang, dan dibelanjakan demi kepentingan orang lain. Kristus berkata, siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, dan siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memilikinya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 25. Melalui upaya yang sungguh-sungguh dan bijaksana untuk membantu ketika bantuan diperlukan, orang Kristen sejati memperlihatkan kasihnya kepada Allah dan sesamanya. Dia mungkin kehilangan nyawanya dalam pelayanan, namun ketika Kristus datang untuk mengumpulkan permata-permatanya kepada dirinya, ia akan menemukannya kembali. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat yang begitu sederhana ini boleh dapat menolong kita untuk terus mempelajari pelajaran kita, sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pastinya Tuhan merindukan kita untuk tetap berada dalam kebenaran, mengikuti Dia, dan minta iman yang teguh dari Dia, sehingga kita boleh dapat dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini boleh dapat menuntun hidup kami lebih dekat kepada Tuhan, dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.